Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dodi. wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami izin memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis perbandingan kualitas metadata pada 5 sistem temu balik informasi, studi pada sistem pencarian OPAK, iOS, Kastara, Google Scholar, dan Garuda. Boleh di next? Nah, berikutnya ini anggota kelompok kami. Yang pertama, nama saya Alzam Hakim Prianto dengan NIM 026. Lalu ada saya Muhammad Syarif Sadik dengan NIM 016. Lalu ada saya Ihsan Muhammad Rizky dengan NIM 044. Lalu ada saya Zikraider Gifari dengan NIM 049. Lalu ada saya Noval Hairan dengan NIM 040. Dan yang terakhir ada saya Yesus Ranatala Muhammad dengan NIM 055. Baik, boleh di next. Nah, berikut kami lampirkan data hasil observasi yang telah kami lakukan pada 5 sistem pencarian dengan unsur metadata yang telah ditentukan. Nah, untuk sistem pertama yang kami uji, yaitu OPAK Perpustakaan Universitas Indonesia, bisa dibilang bahwa OPAK ini merupakan sistem pencarian yang paling lengkap karena menampilkan semua metadata yang telah ditentukan dengan keyword yang telah kami tentukan juga. Lalu untuk Indonesia One Search terdapat kekurangan yaitu tidak adanya kata kunci yang ditampilkan pada saat kami memasukkan 3 keyword. Nah, kalau untuk Kastara Perpusnas ini kekurangannya ada di ketidakadanya abstrak dan kata kunci. Lalu untuk Google Scholar kekurangannya itu tidak adanya subjek dan juga kata kunci. Sedangkan yang terakhir untuk Garuda itu kekurangannya tidak terdapat kata kunci. Boleh di next? Ya, untuk selanjutnya kita lanjut ke metode. Jadi penelitian kami ini menggunakan metode observasi langsung untuk menilai kelengkapan dan kualitas metadata pada 5 sistem temu balik informasi di OPAK Perpustakaan Universitas, Indonesian OneSearch, Kastara Perpusnas RI, Google Scholar, dan juga Garuda. Dengan kata kunci yang sudah dipilih yaitu ada 3, artificial intelligence, film, informasi. Kemudian digunakan dalam pencarian di kelima sistem agar hasilnya dapat dibandingkan. Kemudian adanya juga dokumen menyertakan bukti nyata seperti tangkapan layar dan catatan elemen metadata seperti judul, penulis, subjek, tahun terbit, abstrak, serta kata kuncinya. Semua metadata yang dicatat dimasukkan ke dalam tabel observasi, diverifikasi bersama, dan disepakati sebelum kami analisis. Metode penelitian ini kami pilih karena memungkinkan hasil dari dalam penelitian mengalami langsung proses pencariannya, menilai akurasi dan juga kelengkapan metadata, sekaligus mengidentifikasi kendala yang mungkin tidak terlihat melalui kajian pustaka saja. Lanjut di rumusan masalah. Sini ada yang pertama ada bagaimana hasil pencarian dengan menggunakan 3 kata kunci di kelima sistem. Kedua ada elemen metadata apa saja yang ditampilkan masing-masing sistem. Yang ketiga ada sistem mana yang menampilkan metadata paling lengkap. Selanjutnya ada sistem mana yang menampilkan metadata yang paling sedikit. Lalu kita juga mencari apa saja perbedaan kualitas metadata yang terlihat di antara kelima sistem tersebut. Lalu ada bagaimana pengaruh inkonsistensi metadata terhadap efektivitas sistem temu balik informasi. Yang terakhir ada bagaimana rancangan standar metadata minimum yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya ada analisis sistem paling lengkap dan paling minim. Yang pertama ada sistem yang paling lengkap itu pada OPAK Perpustakaan Universitas Indonesia. Alasannya yang pertama menampilkan metadata secara lengkap dari judul, penulis, tahun, subjek, abstrak, dan kata kunci.
Alasan yang kedua yaitu kelengkapan pada metadata membantu pengguna dalam mengidentifikasi dokumen sesuai dengan kata kunci. Yang ketiga, memudahkan proses temu balik informasi karena pengguna bisa langsung memahami isi dokumen dari metadata yang tersedia. Yang keempat, masuk kategori lengkap dalam klasifikasi observasi. Yang selanjutnya ada sistem yang paling minim informasi yaitu pada Kastara Perpusnas RI. Alasan yang pertama yaitu informasi yang ditampilkan sering tidak relevan. Misalnya pencarian kata kunci AI malah menampilkan budaya Islam. Yang kedua, pencarian kata kunci film dengan rentang tahun 2020 hingga 2024 tidak menghasilkan dokumen. Yang ketiga, tidak menampilkan metadata yang penting seperti abstrak dan kata kunci. Yang keempat, ketiadaan abstrak membuat pengguna kesulitan memahami ringkasan isi dokumen. Yang kelima, tidak adanya kata kunci mengurangi relevansi hasil pencarian. Yang terakhir, masuk kategori minim informasi dalam klasifikasi observasi. Selanjutnya, perbedaan kualitas sistem metadata. Yang pertama dari OPAK Universitas Indonesia. Yang metadata paling lengkap seperti judul, tahun, subjek, abstrak, kata kunci, dan ketersediaan dokumen. Yang dua, bikin pencarian informasi lebih mudah dan detail. Yang kedua, Indonesia One Source. Yang pertama, gratis diakses dan punya fitur filter. Yang kedua, metadata kurang lengkap, jadi pencarian kadang tidak maksimal. Yang ketiga ada Kastara Perpusnas RI. Yang pertama kuat di koleksi langka dan bersejarah yang bisa diakses online. Sayangnya jarang diperbarui hasil pencarian sehingga sering tidak relevan. Yang keempat ada Google Scholar. Alasannya bisa mengenali variasi kata kunci, misalnya AI. Ada juga filter tahun, jadi lebih mudah untuk mencari dokumen relevan dan terbaru. Yang kelima ada Garuda. Metadata publikasi nasional cukup lengkap, seperti judul, penulis, afiliasi, jurnal hingga doi. Lalu adanya filter untuk mencari artikel terbaru. Yang kualitasnya masih bergantung pada input pengelola jurnal dan kata kunci tidak tersedia. Kali ini saya akan menjabarkan apa dampak inkonsisten metadata. Yang pertama itu metadata yang tidak lengkap tuh dapat mempersulit pencarian bagi pengguna. Jadi misalnya gimana di salah satu sistem misalnya abstrak dan kata kuncinya tidak tidak lengkap gitu seperti di Kastara Perpusna RI yang notabene abstrak itu sebagai gambaran lah untuk bagaimana isi dalam dokumen itu sehingga kalau misalnya tidak ada abstrak eh, pengguna tuh harus melakukan langkah-langkah tambahan untuk menemukan apa isi dari dokumen tersebut dan kata kunci itu sebagai apa ya? Sebagai titik sumbunya lah sebagai kuncinya untuk mengenal dari dokumen tersebut. Nah, sehingga jika metadata yang tidak lengkap, maka akan mempersulit pengguna dalam menemukan dokumen yang cari. Lalu yang kedua adalah ketidakseragaman penggunaan kata kunci. Nah, misal di sini mungkin di Google Scholar itu kelebihannya adalah misalnya AI, dia bakal mencari dokumen yang memiliki makna sama, misal artificial intelligence, maknanya mungkin sama. Tetapi tetapi kekurangan di sini adalah dia tidak bisa mendeteksi bahasanya. Jadi kecerdasan buatan adalah bahasa Indonesia, tetapi memiliki makna yang sama seperti bahasa Inggris. Nah, jika kita mencari AI, maka yang muncul hanya artian dalam bahasa Inggris seperti AI dan artificial intelligence. Tetapi kecerdasan buatan tidak muncul. Dan ketika mencari kecerdasan buatan yang dalam bahasa Indonesia, sebaliknya pun begitu. AI dan artificial intelligence tidak muncul. Jadi ini merumitkan pengguna dalam menemukan dokumen yang relevan, sehingga mengharuskan menggunakan beberapa kata kunci dengan bahasa yang berbeda dalam pencarian.
Oke, di sini selanjutnya ada dampak inkonsistensi metadata yang ketiga, yaitu format file yang tidak konsisten. Konsistensi metadata dalam hastara perpusnas ini seperti perbedaan pada misalnya satu koleksi yang disimpan dalam format PDF, lalu bentuk koleksi yang lain itu dapat disimpan melalui bentuk file zip dan JPG, yang mana seluruh format file tersebut belum tentu juga dapat diakses oleh para penggunanya, yang menyebabkan hambatan dalam melakukan pengelolaan dan akses informasi. Hal tersebut mengakibatkan proses pencarian menjadi terhambat dan tidak efektif. Dampaknya bagi para pengguna hastara perpusnas ini itu menjadi sulit untuk menemukan dan mencari dokumen yang relevan. Akibatnya, tujuan digitalisasi yang tadinya dapat memudahkan dan mempercepat akses pengetahuan itu menjadi tidak berjalan dengan maksimal. Selanjutnya yang keempat ada format penulisan lokasi dan tanggal tidak konsisten. Tidak konsistennya metadata dalam OPAK Universitas Indonesia, khususnya pada elemen lokasi dan tanggal, ini menimbulkan kendala dalam temu balik informasi. Misalnya, ada koleksi yang hanya mencantumkan tahun tanpa bulan, sementara yang lainnya lengkap hingga bulan. Begitu juga lokasinya, ada hanya yang menampilkan perpustakaan UI, sedangkan koleksi lainnya memiliki detail hingga ruang penyimpanan. Ketidakkonsistenan ini menyulitkan pencarian berdasarkan waktu maupun lokasinya, yang menghambat integrasi data antar sistem dan membuat tujuan utama OPAK dalam mempermudah temu balik informasi menjadi tidak optimal bagi para penggunanya. Lalu dilanjut dari dampak inkonsistensi metadata. Yang kelima, ambiguitas kata kunci. Hal ini dapat mengakibatkan dan disebabkan karena kata itu punya banyak makna gitu, dan tidak adanya standarisasi dalam penulisan metadata, sehingga memiliki dampak bagi pengguna adalah hasilnya yang didapat tidak tepat dan tidak relevan. Contohnya kita bisa lihat ketika kelompok kami mencari menggunakan kata kunci AI di sistem Kastara Perpusnas RI, ada beberapa dokumen yang tidak muncul dan tidak sesuai. Justru malah muncul dokumen yang berkaitan dengan unsur-unsur Islam, misalnya Duroh al-Baidlah. Lalu, rancangan standar minimum temu balik informasi ada 5. Yang pertama, elemen metadata wajib dan lengkap. Yang kedua, menetapkan aksesibilitas dari koleksi atau dokumen. Yang ketiga, menetapkan standar format file. Yang keempat, bahasa menggunakan kode ISO. Yang kelima, membentuk kode identifikasi. Baik, jadi kesimpulan dari hasil observasi yang telah kelompok kami lakukan adalah hasil dari observasi ini menunjukkan bahwa kualitas dari metadata itu sangat mempengaruhi dari efektivitas temu balik informasi. Opak Universitas Indonesia menunjukkan bahwa sistem mereka merupakan sistem yang paling lengkap dan konsisten dalam menampilkan elemen metadata. Sedangkan sistem yang paling minim dalam memberikan informasi adalah Kastara Perpustakaan RI, dikarenakan informasi yang ditampilkan kurang relevan. Dan sistem ini tidak memiliki elemen metadata yaitu abstrak dan kata kunci. Perbedaan kelengkapan elemen metadata dan konsistensi metadata di kelima sistem dapat mempengaruhi bagaimana kualitas dan pengguna dalam menemukan dokumen yang tepat. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa usulan rancangan yang menurut kami memenuhi standar repositori, universitas maupun perpustakaan yang dapat membantu pengguna. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami atas hasil observasi yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Terima kasih, Pak. terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih.